Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najul Lutfianisa dengan NPM 223510903 dari kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman JavaScript. Yang pertama ada array. Pengertian array adalah array merupakan variabel yang dapat menyimpan banyak nilai sekaligus, digunakan di front end dan back end. Contohnya itu let buah, apel, pisang, jeruk. Cara membuat array itu ada 3. Yang pertama deklarasi standar array, yang kedua itu array kosong, yang ketiga menggunakan konstruktor. Contoh visualnya tampilkan potongan kode dengan outputnya. Mengakses elemen dalam array itu array menggunakan indeks mulai dari 0, kemudian akses nilai dengan indeks r sama dengan 0, kemudian yang ketiga menangani nilai kosong atau undefined. Untuk pengelolaan array-nya yang pertama itu menambah nilai, menggunakan pass untuk menambah elemen di akhir array, kemudian menghapus nilai menggunakan pop untuk menghapus elemen terakhir, yang ketiga mengganti nilai dengan langsung mengubah indeks. Properti panjang array yang pertama itu menggunakan properti length untuk mengetahui jumlah elemen dalam array, yang kedua properti ini digunakan untuk pengulangan misalnya saat menggunakan loop. Metode pencarian array ada 2. Yang pertama menggunakan index of untuk mencari indeks elemen tertentu. Yang kedua menggunakan include untuk mengecek apakah elemen ada di dalam array. Menyalin array. Yang pertama itu shallow copy untuk menyalin referensi bukan isi array. Yang kedua deep copy menyalin isi array secara independen. Yang kemudian ada array multidimensional. Yang pertama itu ada array dapat menyimpan array sebagai elemen. Yang kedua, akses elemen menggunakan indeks bertingkat. Untuk manipulasi data dengan array itu menggunakan map. Map itu menerapkan fungsi ke setiap elemen dalam array. Kemudian ada filter, itu menghasilkan array baru dengan elemen yang memenuhi kondisi. Yang ketiga itu sort, itu mengurutkan elemen dalam array. Masuk ke function. Pengertiannya adalah fungsi adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Dalam JavaScript, fungsi merupakan salah satu fitur terpenting yang membantu kita mengatur kode agar lebih modular, sehingga mudah dipelihara dan digunakan ulang. Yang pertama itu ada sintaks dasarnya, function nama fungsi dalam kurung parameter 1 dan parameter 2. Kemudian tutup berawal dan slice kode yang dijalankan. Di sini ada contohnya. Pada contoh di atas, fungsi addName menerima satu parameter name yang kemudian digabungkan dengan teks dan dikembalikan sebagai hasil. Fungsi ini dapat digunakan untuk memproses input yang diberikan. Kemudian untuk pemanggilan fungsi pada parameter, parameter itu nilai yang diteruskan ke dalam fungsi disebut parameter. Parameter adalah nilai input yang dibutuhkan oleh fungsi untuk melakukan tugasnya. Di sini ada contohnya. Saat fungsi dipanggil dengan parameter deaguples, fungsi addName akan menerima nilai tersebut dan mengembalikannya dalam bentuk string yang sudah digabung. Kemudian lanjut ke untuk mengembalikan nilai dari fungsi. Return statement itu menggunakan return dalam fungsi untuk mengembalikan nilai hasil dari fungsi. Di sini ada contohnya. Pada contoh ini, fungsi addGet mengembalikan nilai 25 dan nilai tersebut disimpan dalam variabel add. Fungsi akan berhenti bekerja begitu mencapai pernyataan return. Kemudian menggunakan console log untuk output. Penggunaan console log untuk menampilkan fungsi langsung di konsol. Contohnya sebagai berikut. Fungsi ini langsung menampilkan hasil penggabungan nama depan dan nama belakang menggunakan console log. Hasil akan terlihat di konsol saat kode dieksekusi. Menggunakan lebih dari satu parameter, fungsi dapat menerima lebih dari satu parameter. Contohnya ini. Fungsi showFullName menerima 2 parameter, first name dan last name. Kemudian menggabungkan keduanya dan mengembalikan hasilnya. Penanganan argumen dengan objek arguments. Jika jumlah parameter tidak pasti, kita bisa menggunakan objek arguments yang menangkap semua argumen.
Kemudian ada contohnya, objek argumen secara otomatis menangkap semua argumen yang dikirim ke fungsi sehingga meskipun parameter tidak didefinisikan, fungsi tetap bisa menangani input. Contoh ini, fungsi akan mencetak semua nama yang dikirim. Untuk menangkap loop untuk argumen, penggunaan loop untuk mengakses semua argumen yang diteruskan ke fungsi. Contohnya ini, fungsi ini menggunakan for loop untuk mengakses dan mencetak setiap elemen yang diteruskan sebagai argumen menggunakan objek argumen. Untuk menggabungkan dan memformat output, cara menggabungkan beberapa nilai parameter dengan operator atau console log. Fungsi ini menggabungkan dua parameter menjadi string yang lebih rapi dan bisa menggunakan console log untuk menampilkan hasilnya. Studi kasus parameter dan argumen. Parameter tetap itu digunakan jika sudah tahu jumlah argumen yang dibutuhkan. Objek argumen digunakan saat Anda tidak yakin jumlah argumen yang akan diberikan. Berikut contohnya. Cara membuat fungsi yang pertama itu function deklarasi. Secara tradisional mendefinisikan fungsi. Yang kedua itu function expression, itu merupakan fungsi disimpan dalam variabel. Kemudian ada arrow function, itu sintaks singkat menggunakan tanda panah. Hoisting dalam JavaScript. Hoisting adalah konsep di JavaScript di mana deklarasi fungsi dan variabel secara otomatis diangkat ke bagian atas dari ruang lingkup sebelum kode dieksekusi. Ini berarti bahwa kita dapat memanggil fungsi atau variabel bahkan sebelum dideklarasikan di dalam kode, tetapi dengan beberapa batasan tergantung pada bagaimana kita mendeklarasikan variabel tersebut. Kemudian ada contohnya, pada contoh ini fungsi greet dihoist sehingga dapat dipanggil sebelum dideklarasikan di dalam kode. Masuk ke looping. Pengertian looping yaitu proses pengulangan blok kode tertentu selama suatu kondisi terpenuhi. JavaScript memiliki 3 jenis loop utama, itu for, while, dan do while. Tujuan looping adalah mengurangi pengulangan kode secara manual. Yang pertama itu for loop. Ini dalam for loop ada 3. Initialization itu mendefinisikan variabel awal, biasanya digunakan untuk menghitung iterasi. Condition itu kondisi yang dicek sebelum setiap iterasi. Loop akan berhenti jika kondisi tidak lagi terpenuhi. Yang ketiga, increment dan decrement. Itu nilai variabel yang diupdate setelah setiap iterasi. While loop itu conditionnya kondisi yang diperiksa sebelum setiap iterasi. Jika kondisi false, loop berhenti. Tidak ada increment atau decrement dalam struktur loop, jadi variabel harus diupdate setiap loop. Do while loop itu loop ini selalu mengeksekusi blok kode setidaknya 1 kali, bahkan jika kondisi false, kondisinya diperiksa setelah kode dieksekusi. For loop cocok digunakan ketika jumlah iterasi sudah diketahui sebelumnya. Misalnya menampilkan angka 1 sampai 10. Perbandingan for, while, dan do while itu for itu kapan digunakan? Itu ketika jumlah iterasi diketahui dan eksekusi pertama kali kondisinya dicek dulu. Untuk pengecekan kondisinya itu sebelum setiap iterasi. Untuk while itu ketika kondisi tidak pasti. Untuk eksekusi pertama kalinya kondisinya dicek dulu. Untuk pengecekan kondisi while itu sebelum setiap iterasi. Untuk do while kapan digunakan? Ingin mengeksekusi setidaknya sekali. Eksekusi pertama kali do while itu selalu dieksekusi. Dan untuk pengecekan kondisi do while itu setelah setiap iterasi. Pengulangan array dan objek dalam JavaScript. Iterasi adalah proses pengulangan elemen-elemen dalam array, objek, dan struktur data lainnya. JavaScript menyediakan beberapa metode untuk iterasi, yaitu for of, for in, for each, dan map. Masing-masing metode memiliki kegunaan yang berbeda, tergantung ingin mengakses nilai, indeks, atau melakukan manipulasi. Penggunaan for of. For of digunakan untuk mengiterasi nilai dari array atau objek yang dapat diiterasi. Ini tidak peduli dengan indeks elemen, hanya dengan values-nya saja. Contohnya berikut. Dalam contoh ini, loop ini akan mengeluarkan setiap nilai di dalam array pacar saya 1 per 1.
Untuk for in digunakan untuk mengiterasi properti atau indeks dari objek atau array. Ini menghasilkan indeks atau nama properti, bukan nilai dari array atau objek. Contohnya berikut. Dari contoh itu, dengan for in kita mendapatkan indeks dari setiap elemen dalam array pacar saya. Menggunakan for each adalah metode untuk iterasi array yang mirip dengan for of, tetapi lebih fleksibel karena dapat mengakses nilai dan indeks sekaligus. Ini biasanya digunakan untuk mengeksekusi fungsi tertentu pada setiap elemen array. Contohnya berikut. Dari contoh itu, dengan for each, Anda bisa mendapatkan nilai dan indeks secara bersamaan yang memudahkan untuk memanipulasi kedua informasi tersebut. Penggunaan map mirip dengan for each, tetapi memiliki perbedaan utama. Map mengembalikan array baru berdasarkan hasil dari fungsi yang dijalankan pada setiap elemen. Ini berguna ketika ingin mengubah atau memodifikasi data di dalam array dan membuat array baru. Contoh kodenya seperti berikut. Dari contoh itu, map akan mengubah setiap nilai dalam array menjadi huruf besar dan menghasilkan array baru dengan hasil tersebut. Kemudian masuk ke asynchronous programming di JavaScript. Asynchronous programming itu adalah gaya pemrograman yang memungkinkan operasi berjalan di latar belakang tanpa harus menunggu hasil sebelum melanjutkan ke tugas berikutnya. JavaScript berjalan dalam satu thread sehingga harus menangani berbagai tugas dengan cara efisien, terutama untuk operasi I/O, seperti mengambil data dari server, membaca file, dan lain. Kemudian ada sinkron dan asinkron. Sinkron itu mengeksekusi perintah secara berurutan. Setiap baris kode dijalankan satu persatu tanpa melanjutkan ke perintah berikutnya sebelum selesai. Contohnya console log 1, console log 2, dan console log 3. Outputnya 1, 2, 3. Untuk asinkron itu eksekusi tidak harus berurutan. Beberapa fungsi dapat berjalan di latar belakang. Kode tetap berjalan dan beberapa fungsi menunggu hasil. Contohnya set timeout dan fetch. Untuk callback function itu adalah fungsi yang dilewatkan sebagai argumen ke fungsi lain dan dipanggil ketika operasi asinkron selesai. Mengapa penting? Callback memungkinkan kita untuk mengatur apa yang akan terjadi setelah operasi asinkron selesai, tanpa memblokir eksekusi kode lainnya. Untuk promise adalah objek yang mewakili nilai yang mungkin tersedia sekarang atau di masa mendatang. Hasil dari operasi asinkron. Sebuah promise bisa dalam 3 status, yaitu pending, sedang berlangsung, resolved itu berhasil, rejected itu gagal. Kelebihannya membuat kode asinkron lebih bersih dan lebih mudah dikelola daripada callback berlapis-lapis. Kemudian masuk ke implementasi callback versus promise. Callback hal itu jika ada banyak operasi asinkron berurutan, callback dapat membuat kode sulit dibaca dan dikelola. Untuk promise itu, dengan promise kita bisa menghindari callback hell dengan chaining dan berurutan. Chaining dalam promise itu, chaining adalah promise memungkinkan kita untuk menangani beberapa operasi asinkron secara berurutan tanpa callback hell. Setiap then dapat mengembalikan promise baru, memungkinkan rantai eksekusi yang lebih teratur. Dan yang terakhir itu ada asynchronous handling dengan async dan await. Async dan await itu menyederhanakan penggunaan promise. Dengan async, fungsi akan selalu mengembalikan promise dan await menunggu promise tersebut selesai tanpa perlu menggunakan then. Ini membuat kode asinkron terlihat seperti kode sinkron. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.